warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adik-adik. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Oke, baik. Kalau gitu saya mulai presensi terlebih dahulu ya. Sebelum mata pelajaran ini ada pelajaran apa? Habis Matematika. matematika. Habis kelompokan ya? Iya. Oke. Apa-apa biar gini aja nanti soalnya kita juga akan berkelompok. Oke, dari Zahra, Hadir, Pak. Gita, Hadir. Nadia, Hadir. Abdul, Hadir. Ninda, Hadir, Pak. Dandi, Curut, Hadir, Pak. serta Hadir. Dania. Hadir. Oke, hadir semua ya. Iya, Pak. Baik. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai teks anekdot. Ada yang masih ingat nggak teks anekdot strukturnya itu apa aja? Yang pertama ada Abstrak. abstrak, ya betul. Abstrak itu isinya apa biasanya? Bagian pembuka, Pak. Bagian pembuka. Oke, kemudian yang kedua Orientasi. orientasi. Di orientasi itu biasanya ada pengenalan, lalu pengenalan tokoh, latar ya, tempat. Oke. Yang ketiga ada krisis. Nah, krisis itu biasanya isinya apa sih? Puncak cerita. Puncak cerita ya, konflik ya. Terus kritik sosialnya juga di situ. Ya. Kemudian yang keempat ada apa? Reaksi. Reaksi ini isinya apa sih? Respon, Pak. Respon ya. Respon terus biasanya ada penyelesaian. Betul? Betul. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu kode. Kode itu apa? Penutup cerita. Oke, biasanya di kode ini isinya amanat ya. Iya, Pak. Oke, masih pada ingat ternyata ya? Atau nyatet kemarin? Nyata, Pak. Oke, baik. Kalau begitu sudah bagus. Tapi sebelum itu ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu saya menginstruksikan adik-adik itu untuk ngapain? Lupa ya? Lupa, Nah, justru Pak. instruksi ini yang lupa. Oke. Pada hari ini kita akan mencoba untuk mengubah teks anekdot ke dalam bentuk komik strip. Nah, kalau minggu lalu kita telah mencoba untuk membuat teks anekdot, sekarang kita mencoba untuk merubah teks anekdot itu ke dalam bentuk komik strip. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah adik-adik di sini tuh sering membaca komik? Saya, Pak. Sering, Pak. Sering. Biasanya bacanya apa? Juki. Juki. Kalau Mbak Curut? Yang tema kajian gitu Pak, Tema banyak kajian di webtoon judulnya. biasanya ya? Iya, webtoon. Oh, yang dari media online? Iya, Oke. betul. Tidak apa-apa, karena memang biasanya kalau yang Juki itu kan konflik dari si ceritanya itu tentang kehidupan sehari-hari ya, mungkin jadi kita tuh lebih relate merasakan pengalaman di situ. Tapi kalau misalnya yang kerajaan-kerajaan itu mungkin lebih ke fantasi dan lain-lainnya. Anekdot itu kan ada sebuah humor ya. Jadi di teks anekdot itu, kalau yang tadi disebutkan Mbak Zahra itu ada Juki. Nah, di Juki situ kan biasanya ceritanya tentang kehidupan sehari-hari dan juga bisa di situ terkadang diselipi humor-humor tentang kritik sosial. Nah, saya ingin bertanya, mengapa kritik sosial yang dicampurkan dengan humor dan gambar itu dianggap lebih disenangi gitu? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Iya, boleh. Ketika suatu kritik sosial dibarengi dengan lelucon, jadinya tidak terlalu spontan secara mengkritik, sehingga ada hiburannya bagi pembaca dan oh iya ternyata ini maksud dari tujuan suatu teks anekdot. Oke, betul, benar banget kata Mbak Zahra. Dimana kalau kritik sosial dicampuri dengan hiburan itu tuh tidak terlalu secara langsung. Kalau disebutkan itu tuh kritik, tapi ada sedikit hiburan untuk menyenangkan pembacanya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya telah menyiapkan PPT mengenai apa yang akan kita pelajari mengenai comic strip. Namun sebelum itu, saya ingin juga mengatakan bahwa teks anekdot ini ketika dirubah menjadi sebuah comic strip itu menggabungkan antara hiburan dengan comic strip itu sendiri. Nah, kenapa pilihannya adalah comic strip? Karena comic strip ini menjadi salah satu media kreatif yang dapat juga digunakan untuk menyampaikan sebuah kritik sosial. Nah, dari semua itu pada hari ini
siswa adik-adik itu harus memahami bahwa kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan mengungkapkan gagasan itu sangat penting, dimana untuk menyusun itu tadi kerangka dari teks anekdot yang dijadikan comic strip. Maka dari itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun kerangka yang baik dan juga dilanjutkan dengan role playing nantinya. Oke, di sini sudah saya tampilkan contoh dari comic strip. Di sini ada 2 orang siswa, di mana yang pertama siswa 1 mengatakan, "Tumben belajar bro, biasanya santai gitu." Lalu siswa kedua menjawab, "Indonesia berat bro, nggak bisa matematika dibilang bodoh." Udah di panel ketiga, siswa pertama merasa kaget ya. Akhirnya di panel keempat mereka berdua belajar. Oke, selanjutnya di sini ada contoh lagi. Di sini ada murid dengan guru, percakapan seorang murid dengan guru. Gurunya berkata, "Hari ini kita akan mempelajari materi teks berita. Apakah kalian tahu siapa yang menulis berita?" Lalu muridnya menjawab, "Wartawan bu." "Betul, tapi ada satu profesi lagi yang jauh lebih dari wartawan dalam menulis berita." Lalu siswanya menjawab, "Profesi apa bu?" "Netizen." Lalu siswanya menjawab lagi, "Kenapa netizen lebih hebat bu?" "Hebat karena peristiwa yang tidak terjadi saja bisa jadi berita." Oke, selanjutnya sini ada percakapan seorang ibu dengan anaknya. Sini ibunya berkata ya bahwa sekolah yang benar ya biar pintar. Terus anaknya menjawab, "Tidak bu, bimbel yang bikin pintar bu, sekolah itu biar dapat ijazah." Namun ibunya menjawab, "Pintar, sekolah yang benar ya biar gampang cari kerja." Nah dari ketiga comic strip tersebut ada persamaan nih, yaitu menyinggung kritik sosial. Yang pertama tadi menyinggung apa? Tentang suatu negara, Pak. Tentang suatu negara, terus juga stereotip ya, menjadi pelajar di Indonesia. Kemudian yang kedua, tadi ada yang masih ingat? Tentang Fenomena di media sosial ya, bisa dibilang ya. Kritik tentang netizen Indonesia yang mengurusi kehidupan orang lain gitu. Betul. Kemudian yang ketiga tadi ada, ya ini mengkritik ya fenomena di mana pelajar di Indonesia itu ketika sudah lulus itu susah mencari kerja di mana, yang dikarenakan ya lapangan pekerjaan itu sendiri yang sedikit. Nah dari ketiga comic strip itu kan ada satu persamaan, yaitu mengkritik. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita itu dapat menyusun comic strip namun dapat mengkritik juga tapi tetap lucu dan juga bahasanya baik gitu. Ada yang ingin menjawab? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Oh iya, boleh. Agar suatu kritikan itu bisa dimasukkan ke dalam suatu teks anekdot dan bisa diterima oleh masyarakat adalah kan ada beberapa kaidah kebahasaan ya Pak yang kemarin kita sudah pelajari. Nah bisa memasukkan kaidah-kaidah tersebut pada saat penulisan teks anekdot. Dan juga yang paling penting adalah kita tidak boleh langsung menuju kepada kritikannya. Jadi memang kalau teks anekdot kan memang ini ya Pak, bersifatnya tidak langsung, tapi ada something dalam suatu teks tersebut. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih nih atas jawabannya. Betul sekali ya, itu tidak salah. Jadi, oke, yang tadi Mbak Zara sudah sebutkan itu benar, bahwa kita tuh tidak harus selalu memfokuskan kepada kritik sosialnya ya, bahwa seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan kepada langkah-langkah membuat comic strip berdasarkan teks anekdot. Di sini ada yang pertama itu ada menentukan tema dan kritik sosial. Ini adalah bagian paling penting di mana nantinya kita akan menentukan juga pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua ada memahami isi dan alur teks anekdot. Yang ketiga membagi cerita ke dalam beberapa panel. Dan yang keempat ada menentukan gambar tokoh dan ekspresi tiap panel. Yang kelima menyusun dialog singkat dan lucu. Yang keenam menyesuaikan gambar dengan dialog. Dan yang terakhir memeriksa kembali ke rangka comic strip. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai langkah-langkah membuat comic strip? Belum Pak. Belum? Baik, kalau seperti itu kita langsung saja mulai membagi kelompok ya. Bisa dimulai dengan berhitung dari 1 sampai 3. Dimulai dari sebelah sini, kemudian dilanjut ke belakang. 2, 3, 1, 2, 1, 2. Oke. Kita bisa menyesuaikan ke kelompoknya masing-masing ya adik-adik.
Anda mana juga? Oke, sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, saya akan membagikan ya LKPD untuk adik-adik membuat kerangka komik strip. Oke, adik-adik, di situ sudah ada kolom untuk judul ya. Di paling pertama judul, kemudian di bawahnya adik-adik tuliskan tema dari komik yang akan adik-adik buat. Kemudian di sebelah paling kiri ada nomor panel, kemudian dilanjut deskripsi gambar, dialog, dan juga ekspresi tokoh. Nah, di deskripsi gambar ini adik-adik harus menjelaskan bahwa apa yang adik-adik ingin gambarkan di situ. Jadi tidak harus secara rinci, tetapi harus jelas adik-adik ingin menggambar seperti apa. Kemudian di dialog di situ adalah ya seperti dialog pada umumnya, bahwa adik-adik membuat dialog. Kemudian ekspresi tokoh ini adalah penjelas dari dialog tersebut. Setelah membuat kerangka tersebut, adik-adik nanti melakukan role playing untuk memeragakan alur cerita dari dialog komik tersebut. Nah, nanti kerangka yang telah dibuat itu akan disempurnakan di rumah sebagai tugas proyek kelompok. Seperti itu. Baik, Pak. Oke, kita sepakati untuk pengerjaan kerangkanya berapa menit? 5. 5 menit? 3, Pak. 3 menit? 3 menit? Atau 4 menit? Sepakat. 3. 3 menit? Oke, 3 menit ya. Oke, dimulai dari sekarang, jadi adik-adik bisa langsung saja mengerjakan. Nanti ini ditanyakan? Oh, nanti ini berarti cuma kasaran aja kan, Pak? Iya, betul. Oke. Untuk pembuatan stripnya dijadiin pekerjaan rumah? Iya. Oke, baik, Nanti Pak. akan dilanjutkan di rumah ya. Jadi pada hari ini kita hanya menyelesaikan kerangkanya saja. Ada yang ditanyakan kelompok kedua? Kalau lainnya, atau kalau kan kami bertiga ya, Pak. Ya. Kalau hanya 2 nanti nggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Jadi yang satunya bisa membaca deskripsi gambarnya dan yang lainnya bisa memerankan perannya. Baik, Pak. Terima kasih. Kelompok 3 apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ya, sudah 3 menit berjalan ya. Adik-adik apakah sudah selesai semua mengerjakan? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita mau langsung maju. Sudah, Pak. Boleh? Boleh. Mau ditunjuk atau mengajukan diri? Sesuai urutan kelompok, Pak. Sesuai urutan kelompok. Oke, kalau gitu dari kelompok 1 bisa langsung maju ke depan. Pembaca nggak apa-apa kan, Pak? Tidak apa-apa. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin memerankan hasil kerangka komik strip yang kami susun. Saya berperan sebagai Zaki. Saya berperan sebagai Reza. Saya berperan sebagai guru. Wah, soalnya banyak banget, yang aku tahu cuma nama sendiri. Nomor 3 jawabannya apa ya? Si Zaki belum apa-apa sudah pakai bahasa alien saja. Hei, kerjakan secara mandiri ya, bukan kelompokan. Yes. Hebat ya, jawaban kalian selalu kompak. Yes. Kompak, salah semuanya. Yes, yes, yes. Yes. Oke, dari kelompok 1 tadi tentang apa itu? Tentang nyontek di kelas, Nyontek di Pak. kelas. Deskripsi gambarnya mungkin bisa dibacakan dulu biar teman-teman juga nggak bingung. Oh, oke. Yang pertama itu yang wah, soalnya banyak banget itu tuh suasana ujian di kelas, semua siswa serius mengerjakan soal. Seorang siswa terlihat panik melihat lembar jawabannya kosong.
Kemudian bagian kedua yang nomor 3 jawabannya apa? Sama yang Reza bilang si Zaki belum apa-apa, itu nanti deskripsi gambarnya Zaki melirik jawaban temannya, Zaki melirik jawaban temannya diam-diam sambil pura-pura batuk. Kemudian yang guru, kesehatan secara mandiri, itu guru pengawas mendekat dan tetapan curiga. Kemudian yang terakhir, deskripsi gambar terakhir itu setelah ujian selesai, nilai diumumkan, jawaban Zaki dan temannya sama-sama salah. Oke. Dari kelompok lain ada yang ingin memberi tanggapan? Tidak, Pak. Tidak? Oke, boleh duduk. Terima kasih, Pak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dilanjutkan ke kelompok 2. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang bernama saya Dengar, dan saya Amanda dan Nia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerangka komik strip yang telah kami buat. Langsung saja, nanti saya akan kebetulan menjadi ayah. Nia akan membacakan deskripsi gambar yang akan kami buat. Kemudian dari Amanda akan memerankan sebagai anak. Yang pertama akan dimulai dari deskripsi gambar. Ayah duduk di ruang tamu sambil menghitung uang kertas di meja. Natsir mengikuti dengan saran. Anak duduk di dekat ayah sambil menunjuk tumpukan uang. Kenapa uang ayah selalu kurang padahal kan sering dihitung? Uang itu seperti ember bocor, nak. Semakin diisi semakin keluar terus. Anak membawa lampu besar sambil semangat mendekati ayah. Ayah tertawa melihat tingkah anak. Kalau begitu, kita tambah aja bocornya ya. Pakai lampu kuat. Kamu benar, nak. Dan itulah yang harus kita lakukan agar kebocoran uang kita tidak terus mengalir. Terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberi tanggapan? Tidak, Pak. Tidak? Sudah baik ya dari kedua kelompok. Oke, kelompok 2 boleh kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan ke kelompok 2. Oke, kelompok 3 disilakan untuk maju. Baik teman-teman, saya akan membacakan kerangka komik strip. Saya berperan sebagai guru. Dan saya berperan sebagai Alisa. Saya berperan sebagai Raka. Untuk deskripsi gambarnya yang pertama yaitu seorang siswa yang sibuk selfie sambil menunjukkan akun media sosial ke temannya. Lihat nih, followersku tembus 10.000. Aku udah kayak artis sekolah. Hebat, yang ikut tugas sekolahmu ada gak? Guru menjelaskan pelajaran, tetapi Alisa malah sibuk membuat video dan mengetik caption di ponsel. Guru ya. Alisa perhatikan pelajaran. Siap Ibu, lagi upload konten edukasi kok. Pengumuman nilai ditempel di papan kelas. Alisa tampak kaget melihat nilainya rendah. Loh, rankingmu turun drastis. Tapi views videomu jutaan kan? Alisa duduk belajar di meja sambil menaruh ponselnya jauh dari jangkauan. Kayaknya aku harus viral juga di daftar ranking. Nah, itu baru influencer yang baik. Oke. Jadi tentang kelompok 3. Tapi sebelum itu ada yang ingin memberi tanggapan? Sudah bagus, Sudah Pak. bagus. Oke. Ya, kelompok 3 boleh kembali ke tempatnya. Oke, adik-adik semua, setelah membuat kerangka dari komik strip tersebut, bisa kita simpulkan ya bahwa dari ketiga kelompok itu sudah baik dari segi struktur, kemudian dari segi humor yang diberikan, kemudian ada kritik sosialnya juga. Tadi kelompok 1 ada kritik mengenai mencontek ya, kemudian kelompok 2 mengenai kelompok 2 mengenai kritik sosial ekonomi Bapak. ekonomi ya, dan kelompok 3 mengenai apa tadi? Media sosial ya.
Penggunaan media sosial. Oke. Dari ketiga kelompok sudah sangat baik ya dalam membuat kerangka comic strip. Jadi pada minggu depan kalian akan bertemu saya lagi dan hasil dari comic strip, kerangka comic strip tersebut sudah menjadi comic strip yang utuh berserta dengan gambarnya. Oke ya, dari pembelajaran kita hari ini apakah ada yang dibingungkan atau masih bingung dari bagian cara membuat kerangkanya atau seperti apa? Saya Pak, Iya boleh. saya masih terkendala dalam membuat gambar dari deskripsi dialog dan ekspresi tokohnya Bapak. Oke, sebenarnya dari pertanyaan Mbak Zahra tadi, untuk dari segi gambar itu tidak harus sempurna, tetapi setidaknya itu menjelaskan bahwa karakter tokoh tersebut itu melaksanakan kegiatan apa dan juga mimik wajah atau ekspresinya itu jelas seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kegiatan kita hari ini? Sudah cukup Bapak. Sudah cukup? Gimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Apakah seru? Seru. Oke. Baik, pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Jadi setelah yang seperti saya bilang tadi bahwa minggu depan kita akan melanjutkan mengumpulkan komik strip yang telah jadi dan kita akan bahas itu di minggu yang akan datang. Jadi pertemuan hari ini kita tutup dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam